مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini, pagi ini masih memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, yang mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut senantiasa kita gunakan dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan nikmat tersebut bisa mengantarkan kita ke dalam ridho surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini ya. Jadi mungkin jamaah melihat penampilan saya berbeda ya. Pakai jas, pakai jaket ya. Karena habis taklim langsung berangkat ke pondok ya. Habis taklim langsung berangkat ke pondok, ada acara khutbah bahasa Arab. Jadi anak-anak yang kelas 6 ada lomba khutbah bahasa Arab. Jadi saya harus datang jadi jurinya. Jadi ya terpaksa harus pakai jaket lengkap ya. Baik, mudah-mudahan lancar. Amin. Kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat berapa? 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma sijjin. Iya. Betul ya? Sudah kemarin sudah. Hah? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekarang wa ma adraka ma sijjin. Iya kan? Iya. 8 kan? 8. Diterjemahkan Pak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Iya. Ayat yang sebelumnya kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan amal buruk ya, catatan dosa orang-orang yang banyak berbuat fajir ya, lafi sijjin, betul-betul berada di dalam sijjin. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala tanya ya, pakai kalimat pertanyaan, wa ma adraka ma sijjin, dan tahukah kamu apa itu sijjin? Paham ya? Ini kalimat tanya. Dan kalimat tanya seperti ini memang sering muncul, banyak muncul dalam Al-Quranul Karim ya kan? Maka perlu saya sampaikan kira-kira ya, apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighah atau menggunakan menggunakan kalimat tanya dalam Al-Quranul Karim. Paham Mas? Jadi akan saya jelaskan sedikit kira-kira apa sih maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala pakai kalimat tanya dalam Al-Qur'an itu. Apa Allah enggak tahu? Ya? Apa Allah enggak tahu jawabannya? Kan enggak begitu, ya kan? Tapi apa kira-kira maksudnya? Apa hikmah di balik kalimat tanya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim? Yang pertama, para ulama menyebutkan li ta'dhimi sya'nihi, ya. Yang pertama untuk menjelaskan betapa besarnya ya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan setelah kalimat tanya tersebut.
Jadi nanti setelah pertanyaan mesti ada jawabannya, kan begitu ya. Nah, jawaban itu akan menunjukkan sesuatu yang sangat besar, ya, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat besar, ya. Kalau kemudian didahului dengan kalimat tanya, ya. Kalau kita berbicara, ya, mau memberikan sesuatu atau mengabarkan sesuatu yang besar, ya, kalau kemudian kita tanya atau kita sampaikan kepada teman kita secara langsung, mungkin kurang terkesan besar beritanya. Tapi kalau kemudian pertanyaannya dulu, tahu enggak Bang? Apa? Tahu enggak Bang? Nah, itu kayaknya akan menunjukkan sesuatu yang besar. Apa? Coba apa? Nah, pastilah itu sesuatu yang besar. Enggak mungkin sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil. Tahu enggak Bang? Apa? Tahu enggak Bang? Apa coba? Pak Oja tukang potong. Lah, udah tahu aja. Udah tahu aja. Enggak menarik. Enggak sesuatu yang hebat, enggak sesuatu yang besar. Tapi kalau kemudian tahu enggak Bang? Apa? Pak Oja. Ada apa, Bang? Apa? Oh, khotbah di Mekah. Wah, baru apa namanya? Baru itu sesuatu yang wah, piyut. Kan begitu ya? Ongku kan gitu. Mak bisa kan begitu ya? Itu menunjukkan sesuatu yang besar. Nanti setelahnya akan menunjukkan sesuatu yang besar. Nah, kalimat tanya mesti begitu kebanyakan. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Nah, itu nanti akan diterangkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana besarnya tentang sijjin tersebut. Paham ini? Ini fungsi yang pertama, ya. Fungsi yang pertama. Banyak dalam Al-Qur'an, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Al-qari'ah, tahu enggak kamu apa itu al-qari'ah? Ya kan? Diulangi lagi, wa ma adraka mal qari'ah. Tahu enggak kamu apa itu al-qari'ah? Baru peristiwanya disebutkan, yauma yakunun nasu apa? Kal jibalil manfush, ya kan? Disebutkan ceritanya. Yang besar itu, peristiwanya besar diciptakan. Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Al-haqqah, tahu kamu apa itu al-haqqah? Tahukah kamu apa itu al-haqqah? Disebutkan peristiwa setelah itu. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah, fa amma Samud fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Sebutkan kalimatnya. Kejadian disebutkan. Paham ini? Ini untuk yang pertama ya. Jadi kalimat wa ma adraka ma sijjin atau kalimat tanya dalam Al-Qur'an mesti mengandung sesuatu yang besar. Baik itu menunjukkan sesuatu yang sesuatu yang besar baiknya maupun sesuatu yang besar buruknya. Dahsyat baiknya juga menunjukkan sesuatu yang dahsyat jeleknya. Bisa kalau ini menunjukkan apa? Dahsyatnya atau sangat mengerikannya si jin tersebut. Sangat mengerikannya si jin tersebut. Itu yang pertama ya. Jadi kalimat tanya dalam Al-Qur'an itu mesti menunjukkan sesuatu yang besar setelahnya itu. Satu peristiwa yang besar. Kemudian selanjutnya kalau kemudian diteliti dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala katakan tanya wa ma adraka ma sijjin, maka itu memberikan pengertian kepada kita semua bahwasanya ketika Allah tanya seperti itu tidak ada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang tahu persis hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham nih? Allah tanya, nanti Allah jawab. Paham ya? Tapi jawaban itu belum hakikat daripada yang sebenarnya. Hanya Allah ingin menggambarkan ini loh dahsyatnya peristiwa tersebut. Beginilah mengerikannya si jin tersebut. Tapi yang tahu persis hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah terangkan tentang kejadian hari kiamat. Allah terangkan tentang padang mahsyar dan sebagainya. Itu untuk kita, untuk agar kita membayangkan
agar kita merenungi, kan begitu ya, agar tumbuh rasa takut ke dalam jiwa kita, membayangkan peristiwa-peristiwa tersebut. Namun hakikatnya peristiwa tersebut tetap hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Akal kita nggak akan menjangkau, akal kita nggak akan sampai membayangkan sampai pada hakikatnya, nggak mungkin. Bagaimana Nabi SAW katakan bahwasanya nanti itu di akhirat, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah yang hanya sebesar KTP, ya kan? Sebesar KTP, kemudian ditimbang dengan gulungan dosa manusia yang sepanjang mata memandang, ditimbang. Jelas ada Nabi SAW katakan dosa manusia itu kalau dikumpulkan, ada yang berbuat dosa, gulungan dosanya itu, lembaran dosanya itu sejauh mata memandang. Saking banyaknya perbuatan dosa, sejauh mata memandang. Itu nanti ditimbang. Itu. Yang sebanyak mata memandang itu akan ditimbang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bayangkan gimana? Gak bisa dibayangkan. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Iya kan? Cuma Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah jelaskan supaya kita apa? Membayangkan, merenungi, mentadaburi, ya kan? Betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gulungan dosa kita sudah banyak, namun kalimat tauhid masih menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Untuk kemudian membayangkan hakikatnya gimana Ustaz, itu gulungannya kayak apa? Enggak penting menanyakan gulungannya itu seberapa, enggak penting. Kertasnya pakai kertas apa itu yang gulungannya kayak apa, Ustaz? Enggak penting. Ya kan? Terus gimana cara bukanya gulungan tersebut? Bagaimana cara nimbangnya? Enggak penting. Itu peristiwa, itu hal-hal yang enggak penting. Yang penting bagaimana kemudian lembaran-lembaran itu tidak berisi penuh dengan dosa-dosa kita. Kan begitu kan? Yang penting itu jangan sampai dosa kita ini sebanyak mata memandang tadi itu. Ya. Jadi yang tahu hakikatnya sijil ya tetap Allah. Yang tahu hakikatnya nanti Al-Qari'ah itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hakikatnya Al-Haqqah tetap Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah sebutkan di sini supaya kita merenungi, mentadaburi, membayangkan, meskipun apa yang kita bayangkan tetap tidak menjangkau hakikatnya, tidak sampai, tidak akan pernah. La yudrikuhul awham wa la yudrikuhul afham. Ya, dalam matan Aqidah Thahawiyah yang tulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, Al-Hanafi, ya. Beliau menyebutkan la yudrikuhul afham, ya, la yudrikuhul awham wa la yudrikuhul afham. Angan-angan kita ini nggak akan nyampe, asumsi-asumsi kita nggak akan nyampe, pemahaman-pemahaman kita juga nggak akan nyampe. Ya. Nabi SAW sebutkan tentang surga, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Yang namanya surga itu, ya kan, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbesit dalam hati manusia, belum. Kita membayangkan surga itu seperti apa, kita bayangkan seperti apa, belum surga. Kita bayangkan surga itu kayak belum surga, sama sekali belum. Padahal kalau kita membayangkan mesti yang pokoknya indah lah, ya kan? Kalau kita bayangkan bikin rumah yang indah, itu kayak apa? Mesti kita sudah punya bayangan itu, ya kan? Rumahnya seperti ini, kamarnya, depan ada tamannya, ada air mancurnya, ada ikannya, ada gazebo, macam-macam kita bayangkan surga itu seperti itu belum hakikatnya, masih lebih daripada itu. Neraka juga begitu, ya kan? Neraka juga begitu. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dahsyatnya kayak begitu itu masih lebih dahsyat lagi daripada itu. Paham ini yang kedua ya. Berarti menunjukkan apa? Satu-satunya yang tahu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertanyaan itu ya. Kemudian
Fungsi kalimat tanya yang ketiga adalah untuk kemudian menjelaskan kepada kita bahwasanya karunia ilmu itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pertanyaan. Allah kasih pertanyaan, terus dikasih jawaban. Dapat ilmu enggak? Hah? Dapat ilmu kan? Dapat ilmu. Dapat ilmu. Dan ilmu itulah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan ilmu gimana keadaan manusia? Ya kan? Itu dari pertanyaan. Nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertanyaan kemudian jawaban, dapat ilmu kita. Dapat ilmu. Ya kan? Itu sudah bisa kemudian untuk bekal kita hidup di dunia ini, ya kan? Bisa bekal kita untuk sholat supaya khusyuk, membayangkan surga, membayangkan neraka, membayangkan ini macam-macam, ya kan? Dengan ilmu yang sudah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita itu. Jadi ilmu ini adalah perkara yang penting, ya. Ilmu adalah perkara yang dan semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang tidak ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa, ya. Manusia tahu-tahu pelak, ya, nggak bisa. Manusia tahu-tahu hafal Quran, nggak bisa. Mau tahu-tahu hafal Sahih Bukhari, belum tentu bisa, nggak bisa. Innal insana lam yulad aliman. Manusia itu nggak dilahirkan dalam keadaan alim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah Subhanahu wa taala keluarkan kalian dari perut ibu kalian itu la ta'lamuna syai'a. Enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Termasuk Nabi keluar enggak tahu apa-apa. La yadrimal imanu mal kitab, enggak ngerti kitab itu apa, iman itu apa, enggak ngerti. Iya kan? Baru Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat Jibril ngajari ilmu kepada Nabi SAW. Barulah Nabi punya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa belajar gak bisa. Dari mana manusia belajar Al-Qur'an tak dia ya. Melihafal Quran. Ya tetap lo bisa. Ya kan? Sebut masuk akidah aing no melihafal Quran lo bisa. Lo bisa. Tetap kudu ya apa lagi malam-malam tangeh ya kan ngapa lagi Quran ya kan ngantok tahan ngapa lagi Al-Quran nggak bisa langsung nggak bisa nggak bisa. Nabi belajar melalui malaikat Jibril talqin, belajarnya melalui talaki ya kan. Malaikat Jibril baca, Nabi tirukan. Malaikat Jibril baca, Nabi tirukan. Tidak ada yang bisa langsung, ya. Nah, ilmu karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ilmu inilah yang mengangkat derajat kita manusia, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Namun Allah mengangkat beberapa derajat lagi orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita belajar, kalau kita ngaji, jangan kemudian dalam pikiran kita laku apa ngaji, kok bener ustad, ya kan? Engkau ya lo kira naik de mimbar, ya kan? Kebe apa? Lo parlo. Enggak. Pertama menghilangkan kebodohan, ya kan? Jelas. Yang kedua, mengangkat derajat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah gitu aja. Enggak mesti harus orang berilmu itu naik mimbar, terkenal, ya kan? Viral, ya kan? Kalau ceramah ribuan yang datang, enggak mesti begitu. Ada orang-orang yang kemudian berilmu juga enggak terkenal, ada. Ya kan? Banyak juga orang-orang yang memang ilmunya malah lebih ilmunya mumpuni ya, daripada orang-orang yang terkenal, yang zamannya kalau pengajian banyak bisa jadi ya, bisa jadi yang kemudian nggak terkenal ini kemudian derajatnya diangkat karena ilmu yang ada pada dirinya. Jadi nggak usah kemudian kita berpikir untuk apa, oleh apa, kebe apa, bener ustad bang mek ngaji, ya apa, ya kan?
Tidak begitu, tidak usah. Itu bisikan daripada setan. Ya kan? Udah belajar saja yang banyak, belajar, ya, hilang kebodohan, ya kan? Hilang. Yang sebelumnya nggak tahu sekarang jadi tahu. Yang sebelumnya nggak tahu sekarang jadi tahu. Itu sudah pahala berlipat, sudah pahala yang tinggi, ya kan? Yang mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai malaikat disuruh sujud pada Nabi Adam, itu karena apa? Ya karena Adam dikasih ilmu. Ya kan? Yang semula malaikat enggak terima. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, ya kan? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya kan? Akhirnya malaikat apa? Terima. Setelah Nabi Adam dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, malaikat bilang apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baru mau sujud, ya kan? Bahasanya kan begitu. Kenapa sujud? Ya karena emang Nabi Adam dapat ilmu mulia. Nabi Khidir, ya kan? Dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dari sisi status bahasanya begitu ya, manusianya, Nabi Musa tetap lebih afdol daripada Nabi Khidir, ya kan? Tetap lebih afdol. Oke lah, Nabi Khidir itu nabi, bang. Nabi, meskipun ada khilaf para ulama ya. Ambillah nabi, bukan rasul. Ya kan? Bukan rasul. Ambillah seandainya rasul, bukan ulul azmi. Ya kan? Nabi Musa, nabi, rasul, ulul azmi. Yang namanya nabi, yang namanya rasul tetap lebih mulia daripada nabi. Di antara rasul yang paling mulia, ulul azmi yang 5. Di antara ulul azmi yang 5 yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Itu status derajat tingkatan manusia. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala kasih tahu bahwasannya Khidir itu punya ilmu yang kamu nggak tahu, dikejar sampai kemanapun Nabi Khidir, kemanapun dicari oleh Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa? Nabi Khidir punya ilmu yang nggak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya apa? Nurut. Ada derajatnya Nabi Musa lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Tapi karena Nabi Khidir punya ilmu yang Nabi Musa nggak tahu, nurut, norok. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi Khidir punya ilmu, ya, dan masih banyak lagi apa kelebihan daripada orang punya ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan begitu? Karena tidak ada lagi yang lebih baik, lebih besar, lebih penting untuk kita minta tambah kecuali minta tambahan ilmu. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Itu berarti apa? Ilmu yang lebih besar, lebih penting, lebih daripada yang semuanya. Doa kita tambah ilmu apa tambah apa? Hah? Ya Allah, tambah rezeki, tambah tambah tanah, ya kan? Ya. Tambah ya. Ada ya doa tambah ilmu. Ya. Padahal yang lebih baik yang untuk kita minta kecuali apa? Ilmu. Yang kita minta ini tambah ilmu. Ya. Karena satu ilmu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, kalau bisa ya, tetap dunia dan seisinya ya. Ya. Itu kita belum merasakan nikmatnya ilmu, belum merasakan nikmatnya punya ilmu. Kalau sudah merasakan nikmatnya punya ilmu, tidak terlalu penting gitu begitu itu. Ya kan? Para sahabat itu ya. Kalau bukan karena ilmu,
kalau bukan karena jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena qiyamul lail, ya, kalau bukan karena qiyamul lail para sahabat itu, ya, dan para ulama itu enggan hidup di dunia ini. Enggan hidup di dunia ini. Kepiapa? Oh di dunia mengelok gebe nyari ilmu, mengelok gebe jihad, mengelok gebe qiyamul lail para sahabat ya. Kepiapa? Kor apa namanya? Makan, tedung, lako, makan, tedung, lako. Kepiapa? Ya kan? Yang kan tedung, ya kan? Kama ta'kulul al'am, ya. Seperti makan minumnya hewan ternak, marengakan kenyang tedung, ya kan? Kebi ulako, ya kan? Beri ngakan, marengakan tedung, wes. Kalau hidup hanya untuk itu, nggak mau para sahabat. Buat apa hidup kalau hanya untuk itu? Ya kan? Nggak nikmat, nggak nyaman kalau hidup hanya untuk itu. Itu yang dirasakan oleh para sahabat. Nah, kita mestinya juga begitu, ya kan? Kalau hidup nggak ada pengajian Al-Quran, ya, kalau hidup nggak ada tadabbur Al-Quran, ya, kalau hidup nggak belajar hadis Nabi, kalau hidup nggak belajar sirah, kalau hidup nggak ada amal soleh, buat apa hidup? Iya kan? Buat apa hidup coba? Terasa begitu itu, akan terasa sangat penting ilmu itu, ya kan? Ini yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Ya. Yang keempat sekarang ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat tanya jawab. Ini menjelaskan kepada kita ya, metode belajar dan mengajarkan ya, yang efektif itu memang melalui pertanyaan jawab ya. Supaya apa? Kadang orang kalau dikasih pertanyaan dia fokus, ya. Tanyaan, fokus dia. Langsung kemudian dikasih jawaban, gampang ingat kalau melalui pertanyaan. Gampang paham kalau melalui pertanyaan. Sehingga kalau kemudian kita sekolah nggak ada pertanyaan, nggak bisa. Iya kan? Sekolah saja nggak ada pertanyaan, bisa paham? Nggak bisa. Tetap harus ada pertanyaan yang harus dijawab. Supaya apa? Paham. Gampang pahamnya kita. Jadi buku, saya ada buku bahasa Arab, tebelnya segini nih. Isinya tanya jawab semua. Nanti apa itu isim? Pertanyaan. Macam-macam isim pertanyaan, jawab. Terus begitu banyak sampai segini tebelnya. Tanya jawab. Jadi kalau umpama ngapalin itu sudah di sini semua sudah. Ya, sudah di sini semua. Ngapalin pertanyaan jawab itu di sini semua. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dengan sistem tanya jawab supaya apa? Fokus, ya kan? Perhatian, gampang dihafal. Ya kan? Itu sudah masyhur ya. Nabi SAW dalam satu majelis ada malaikat Jibril datang, ya kan? Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Terus Nabi tanya lagi, malaikat Jibril tanya lagi, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Tanya jawab. Begitu. Paham ini yang keempat ya. Nah, kenapa kemudian saya sering tanya kadang-kadang, ya kan? Sering tanya kadang-kadang supaya apa? Fokus dengan pertanyaan, kemudian saya kasih jawaban enggak aja. Enggak apa lupa. Enggak. Biasanya begitu, tanya jawab. Jadi kalau di sini, kalau saya tanya, jawab saja tidak apa-apa. Maka kalau tahu tidak apa-apa, jawab saja. Soalnya lagi mau salah bener lagi. Tapi mau tidak luar, mau ngetanya, Pak ya hukum apa ya? Haram jalan oleh ya. Sebelum tahu betul bahwasanya itu hukumnya tidak boleh. Paham maksudnya? Kalau di sini tidak apa-apa untuk latihan, ya kan? Saya tanya, antum jawab. Nggak apa-apa, meskipun nggak tahu jawab saja nggak apa-apa. Kan nanti saya betulkan kan begitu ya.
Tapi kalau umpama di luar ada orang tanya yang kita nggak tahu persis ilmunya, nggak tahu kita jawabannya, ya jangan langsung jawab, karena nanti khawatir nggak ada yang meluruskan, khawatir nggak ada yang membetulkan kalau jawaban kita salah. Tapi kalau di sini jawaban kita salah, insya Allah ada yang membetulkan. Jadi jawab saja, saya Ustaz, nggak apa-apa, nanti salah dibetulkan, kan begitu ya kan? Nggak betulkan. Nanti kalau dia jawab kemudian dibetulkan, dia yang paling ingat. Dia yang paling ingat, kan begitu ya? Oh iya, dia kok saya jawab, kayak salah ya kan? Kan jawab salah. Ingat dia yang paling ingat. Paham sampai sini? Ini yang keempat ya. Yang kelima. Ya, kalau saya catat lo apa yang kelima ini ya. Yang kelima ini nggak usah catat, nggak apa-apa ya. Yang kelima adalah supaya lo ngantok. Supaya lo ngantok ya kan. Perlu ditanya kadang-kadang, "Woi, apa anunya?" Supaya lo ngantok ya kan. Ini yang kelima ya. Enggak usah dicatat ya. Enggak usah dicatat ya. Supaya enggak ngantuk dan supaya enggak menjemukan. Enggak monoton. Iya kan? Supaya enggak ngantuk dan supaya enggak menjemukan, enggak monoton. Kalau kemudian saya terus sampaikan enggak ada pertanyaan, monoton. Tahu kan? Bosen. Iya kan? Kalau saya nyampaikan aja tanpa ada timbal balik, tanpa pertanyaan, bosen enggak? Bosan juga, ya kan? Maka perlu kemudian diselingi dengan tanya jawab, ya kan? Tanya jawab supaya apa? Lo ngantok, lo bosen, ya kan? Lo ngantok, lo bosen, ya. Tapi sekarang insya Allah ada kopi, nggak ngantuk, ya kan? Jangan sampai tompa, apa? Jangan sampai apa? Jangan sampai kopi nah ya. Ya. Nah ini ya, paham ya? Baik, itu fungsi kalimat tanya dalam Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita lanjut pada ayat yang selanjutnya. Ya. Selanjutnya gimana? Kitabum marqum, ya. Kitabum marqum. Baik. Kalimat selanjutnya ini, ya. Kitabum marqum ini diperhatikan ya. Kitabum marqum itu datang setelah kalimat tanya, ya kan? Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Namun kitabum marqum ini bukan menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Bukan kemudian kitabum marqum ini menjelaskan wa ma adraka ma sijjin, bukan. Paham? Paham enggak? Ya. Tapi ini muta'allaq dengan apa? Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Paham? Jadi inna kitabal fujjari kitabum marqum fi sijjin. Ngerti enggak? Bisa dipahami? Ya? Saya ulangi ya. Ustaz mana? Masih bingung ya? Kalimat sebelumnya apa? Kalimat tanya, ya kan? Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Terus kalimat selanjutnya kitabum marqum. Paham maksudnya? Nah, kalimat ayat yang selanjutnya ini yang kita baca ini, kitabum marqum itu bukan menjelaskan wa ma adraka ma sijjin. Bukan menjelaskan itu, meskipun terletak di setelahnya, terletak di sampingnya. Paham ya? Biasanya terletak di sampingnya. Nah, ini terletak di sampingnya. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum marqum. Oh, kitab yang marqum. Bukan begitu. Itu bukan penjelasan daripada wa ma adraka ma sijjin. Tapi dia muta'allaq. Muta'allaq itu berkaitan dengan kalimat apa? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalau digabung inna kitabal fujjari kitabum marqum. Paham ya? Hah? Paham? Kira paham?
Hah? Hah? Diterjemahkan dulu aja. Kitabun marqum apa artinya? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Paham ya? Berarti penjelasannya begini. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab catatan ya, orang-orang yang fujar itu lafi sijjin. Kan begitu kan? Kalimat ini jelaskan yang kitabal fujjar ini. Sesungguhnya kitab orang-orang fujar itu kitab yang marqum ini. Apa maksudnya? Hah? Masih kilo paham? Wong kilo paham ngopi gelu ya kan. Wong kilo paham ngopi gelu ya kan. Berarti lo fokus. Man kaman nantonya dia, ngaman dia. Sudah paham ya? Jadi kitabun marqum ini kembalinya ke kitabal fujjari. Apa itu kitabal fujjari? Kitabun marqum. Ngerti ya? Ya, paham ya? Baru saya akan jelaskan apa itu kitabun marqum. Marqum ini dari kata-kata ar-raqmu, raqam. Kam raqam, hatif. Kan begitu ya? Yang kerja di Saudi siapa? Ridwan ya kan? Kam raqam, kam raqam hatif. Berapa nomor telepon kamu? Sini. Kan begitu ya? Kam raqam, Iya. Atau ma raqam. Apa nomor teleponmu mana? Raqam. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apa artinya? Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi. Ya. Raqam marqum. Am hasibta. Apa artinya? Hah? Apakah kamu mengira? Am hasibta anna ashabal kahfi, sesungguhnya sahabat kahfi ya, penduduk sahibul bait ashab ya, bolehlah sahabat kahfi ya, sahabat yang dalam gua ya kan, ashabul kahfi warraqimi, dan raqam. Apa raqam di situ? Itulah batu yang tertulis ya, yang ada namanya penduduk ashabul kahfi itu. Paham? Itu ada pahatannya di batu itu. Di batu itu ada di guanya itu ada batu, ada pahatannya. Nama daripada orang yang tinggal di gua tadi itu. Ada namanya pahatannya. Paham ya? Itu namanya ar-raqam. Jadi marqum, kitabun marqum itu maknanya tertulis kayak batu yang ditulis tadi itu. Ngerti enggak? Batu ya, kayak semacam apa ya namanya? Relief ya, prasasti ya. Semacam prasasti. Ya. Kan biasanya di masjid ada diresmikan oleh masjid ini, diresmikan. Itu kan ada pahatannya. Bukan hanya tulisan ini, bukan ya, bukan tulisan spidol apa, bukan ya, tapi pahatan ya kan. Nggak bisa dihapus, susah, nggak bisa dihapus. Bisa dihapus itu, yang nggak bisa dihapus. Itulah namanya marqum. Apa maksudnya? Itulah kitabun marqum. Itulah kitab yang tertulis kayak tadi itu. Ngerti? Yang tertulis kayak pahatan di tembok itu loh. Itu namanya marqum. Atau kayak baju ya, ya. Kemudian ada bordirannya yang muncul. Ya, ada bordiran yang muncul. Ya kan? Ada bordiran yang muncul. Itulah marqum. Paham ya? Dari segi bahasa itu marqum. Jadi kitab al-fujjar, kitab catatan orang-orang yang berbuat jahat itu kitabun marqum, kitab yang tertulis kuat, ya kan? Yang tertulis kayak batu itu tadi, nggak mungkin bisa dihapus, nggak mungkin hilang,
Nggak mungkin bisa dihapus, nggak mungkin hilang, nggak mungkin kehapus. Lama kelamaan kehapus, apa kena air, nggak mungkin. Itu namanya kitabun markum yang tertulis. Nah, paham sampai sini? Jadi kitab al-fujjar, nanti kita tulisan catat orang-orang yang banyak berbuat buruk itu kitabun markum, tercatat markum. Nah, maksudnya tercatat aman, tercatat nggak bisa dihapus, tercatat dengan jelas seperti relief atau seperti baju yang dibordir tadi, kelihatan jelas. Maksud ini? Ya. Nah, itu artinya begitu ya. Ayat ini berarti berkaitan dengan kitab al-fujjar. Ya, tidak menjelaskan wama adraka ma sijjin. Mana? Start mana? Sudah? Sudah clear ya? Lo ngopi. Bentar, ngopi. Ya. Sudah clear ya? Ah, kembali ke situ ya. Kembali ke ayat yang kitab al-fujjari la fi sijjin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, ya. Wahai orang-orang yang berbuat curang, ngurangi timbangan. Kita fokus yang ngurangi timbangan ya. Karena ayatnya ngurangi timbangan. Meskipun ini harus dipakai untuk yang lain. Segala bentuk kecurangan, segala bentuk mengurangi hak dan kewajiban kena ayat ini. Cuma kita fokus ayat ini ya. Berarti apa? Kita ingatkan, Allah ingatkan orang-orang yang mengurangi timbangan, sehingga hati-hati ya. Tertulis markum. Ya. Tertulis markum. Tertulis apa? Jelas kok bisa hilang. Ya. Jelas enggak bisa hilang. Sehingga hati-hati ya. Enggak mungkin hilang, enggak mungkin hapus. Enggak mungkin. Ya. Paham sampai sini? Itu makna markum. Jadi apa Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan saya, Bang, ya. Saya tanya ini ya. Fokus pertanyaannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian catat amal buruknya manusia itu tadi? Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak catat, tahu enggak Allah kesalahan manusia itu, dan Allah nanti kalau di akhirat bisa enggak nunjukin kesalahan manusia itu? Bisa? Enggak pakai catatan gitu loh. Bisa enggak Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat tunjukkan, ini loh kesalahan kamu, ini loh kesalahan kamu, ini kamu dulu ngurangi timbangan, beras ya, gula ya, cuko ya kan, buu ya kan. Ah, tanpa amal catatan, tanpa catatan amal itu Allah bisa enggak begitu? Bisa, bisa kan? Kenapa Allah suruh catat? Kenapa Allah simpen catatannya? Biar apa? Biar apa? Biar manusia nggak bisa, biar manusia nggak bisa bantah. Yang pertama, biar manusia nggak bisa bantah. Mana buktinya? Ya kan? Mana buktinya? Ria, jeling dibi, ya kan? Baca dibi, ya kan? Bener aja, ya kan? Baca dibi. Itu yang pertama. Yang kedua kira-kira apa? Hah? Yang kedua, supaya jaluk ngantok. Bener. Apa yang kedua kira-kira? Lo apa? Berusaha jawab. Nanti kita luruskan ya. Yang kedua, kalau kita mau ambil hikmahnya ya, Allah itu sayang sekali sama kita, betul nggak? Allah itu sayang sekali sama kita. Paham kira-kira? Di mana letaknya? Di mana letaknya Allah sayang sama kita itu? Beritahu, ya kan? Beritahu bang ja ngurangi timbangan, ya beda catat, ya kan? Ya beda tertulis fisijin markum. Male apa bang? Male apa? Male enggak, male tako, ya kan? Male ja ngurangi timbangan, kan dia kan? Berarti Allah sayang kan? Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita, ya kan? Cek sampai mengurangi timbangan, cek sampai mengurangi hak dan kewajiban. Mau sampai mengurangi hak dan kewajiban. Nah, ri aja catat di Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa?
sayangnya Allah sama kita semua. Ya. Kalau Allah nggak sayang ngapain dicatat? Allah kasih tahu, beritahukan kepada kita. Makanya baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran dia, pelajari Al-Quran dia. Allah sayang sama kita. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan semua dalam Al-Quran supaya selamat dia. Supaya hidup kita selamat di dunia maupun di akhirat. Sudah Allah terangkan semua dalam Al-Quran. Sudah Allah tulis dalam Al-Quran. Kalau kamu ikuti ini, insya Allah selamat. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya kan? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini supaya kamu ini apa? Supaya kamu itu sempit, supaya kamu ini enggak, supaya bang selamat baca Quran aja, sempit baca Quran aja. Baca Quran sempit. Ini remaja. Belajar Al-Quran sempit. Lo tahan. Baca Quran aja lo tahan. Sempit. Lo betah apa lo betah ya? Hah? Lo macam Maduranya apa lo betah ya? Lo betah ya? Baca Quran aja lo betah ya. Lo betah. Oleh selembar lah wis lo kuat lah. Mau jeling YouTube, mau jeling di jam 3 jam lo gerasa. Lo gerasa lah 2 jam lah ya. Mau tahu-tahu lah adon ya kan. Lo tahu-tahu lah adon pole ya. Si adon kecepatan ya si adon ya. Siapa si adon ya? Lo gerasa, mau baca Quran. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ini Al-Quran, kan? Cek sempit baca Quran aja, nyaman baca Qurannya, nyaman belajar Al-Quran aja nyaman. Mau sempit baca Quran, mau nyaman belajar Al-Quran, masalah aja, ya kan? Masalah aja ya. Paksa. Paksa lagi. Lo nyaman. Maca apa lo nyaman. Paksa lagi supaya nyaman. Lagi memulai belajar, insya Allah nyaman. Ya, nyaman. Ya. Sudah terasa betul mengikuti tadabbur ini hati lebih nyaman juga. Hati lebih nyaman insya Allah ya kan. Hati lebih nyaman. Baca Quran mau tahu artinya aja lebih nyaman daripada mau tahu artinya, ya kan? Nyaman. Paham sampai sini? Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah kita lanjutkan pada ini Sabtu berkah ya. Insyaallah berkah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yattaqi ta'amak la yaqulu ta'amaka illa taqi ya. Kalau bisa janganlah yang memakan makananmu ini kecuali orang-orang yang bertakwa. Pak insya Allah kalau ngasih makanan orang yang ngaji ini, ngasih makanan orang-orang yang bertakwa, itu makanan yang paling berkah yang kita kasihkan ke orang. Makanan yang paling berkah yang kita kasihkan ke orang itu yang kita kasihkan ke orang-orang yang bertakwa itu, ya kan? Meskipun yang lain juga boleh, tidak apa-apa, boleh. Tapi yang paling lebih berkah, kenapa? Untuk orang-orang yang bertakwa ini, ya kan? Nah, untuk jamaah tadabbur ini, Pak, insya Allah jamaah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka makanan yang diberikan berkah, insya Allah. Ya, amin, amin. Aku lupa lihat astaghfirullah kulli dam, astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buatkan jahe. Kopi jahe. Iya. Kalau susu jahe.